Ibu bapak dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi. Doa dan harapan saya di tempat ini, kiranya kita semua ada di dalam keadaan bahagia dan juga sejahtera. Kita bersyukur pada persekutuan doa Kamis pagi ini, oleh karena kasih-Nya, oleh karena kemurahan Tuhan, kita kembali dipelihara oleh Tuhan, pemeliharaan iman melalui persekutuan doa Kamis pagi ini. Marilah saudaraku yang terkasih, kita bersama-sama mensyukuri akan berkat Tuhan itu dengan pujian dari Kidung Jemaat. Kidung Jemaat 64 bait yang pertama dan yang kedua, Bila Kulihat Bintang Gemerlapan. Bila kulihat bintang gemerlapan dan bunyi guru riuh terdengar, ya Tuhanku, tak putus aku heran melihat ciptaanmu yang besar. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Ya Tuhanku, apabila ku renungkan pemberian-Mu dalam penuh, ku tertegun, bagiku dicurahkan oleh Putra-Mu darahnya dulu. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Kita satukan hati di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Pemurah, Allah yang menjadi sumber berkat kami, saat ini ya Tuhan, kami mengucap syukur atas penyertaan dan pelindungan yang dari Tuhan. Tuhan sudah menyertai tidur kami semalam. Tuhan sudah menjauhkan kami dari segala macam mara bahaya, sehingga tidur kami sungguh kami rasakan penuh dengan kenikmatan dan juga kebaikan yang dari Engkau. Pada saat ini Tuhan kembali memberikan berkat pada kami, waktu yang indah untuk kami bersaat teduh, untuk kami merenungkan firman. Kiranya Tuhan memberkati persekutuan doa Kamis pagi ini, sehingga melalui persekutuan doa Kamis pagi ini ya Tuhan, iman kami, kepercayaan kami semakin kuat di tengah-tengah pergumulan dan penderitaan-penderitaan hidup yang ada. Ya Bapa, kami hanya menyerahkan persekutuan doa Kamis pagi ini dari awal sampai akhir nanti di dalam penyertaan dan pelindungan yang dari Tuhan. Hamba-Mu yang akan melantarkan firman pada saat ini, Tuhan yang memberkati, Tuhan yang menyertainya, sehingga hanya dari firman-Mu sajalah apa yang terucap melalui bibir dan mulutnya. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Berfirmanlah kepada kami di dalam Kristus Yesus, Allah dan Juru Selamat kami yang sejati. Doa ini kami naikkan. Amin. Ibu bapak dan saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang akan memelihara kita pada pagi hari ini terambil dari Yakobus pasal yang kelima, ayat yang ke-7 sampai dengan yang ke-11. Surat Yakobus pasal yang kelima, ayat yang ke-7 sampai dengan ke-11. Yang demikian firman Tuhan untuk kita semua. Bersabar dalam penderitaan. Karena itu, saudara-saudara,
Bersabarlah sampai kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya, dan ia sabar sampai telah turun hujan, musim gugur dan musim semi. Kamu juga harus bersabar dan harus meneguhkan hatimu, karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Saudara-saudara, janganlah kamu bersungut-sungut dan saling mempersalahkan, supaya kamu jangan dihukum. Sesungguhnya hakim telah berdiri di ambang pintu. Saudara-saudara, turutilah teladan penderitaan dan kesabaran para nabi yang telah berbicara demi nama Tuhan. Sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun. Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub, dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya. Karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Demikian pembacaan firman Tuhan, dan yang berbahagia ialah kita yang mendengarkan firman Tuhan dan memeliharanya di dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Ibu, bapak, dan saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dengan satu tema bersabar dalam penderitaan. Bersabar dalam penderitaan. Ibu, bapak, dan saudara yang terkasih, kita bersama-sama sudah memasuki minggu Advent yang pertama. Advent, asal kata dari Adventus, yang artinya kedatangan. Di dalam liturgi minggu masa Advent ataupun minggu-minggu Advent, setiap pembacaan firman Tuhan yang akan dikhotbahkan, yang akan diterima umat untuk direnungkan, ada ungkapan ataupun pujian yang berbeda dari minggu-minggu sebelumnya. Minggu-minggu sebelumnya, ketika firman Tuhan selesai dibacakan, di sana umat akan menanggapinya dengan haleluya. Di dalam minggu Advent, umat akan menanggapinya dengan Maranatha, 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 Maranatha. Itu yang diungkapkan oleh kita bersama ketika firman Tuhan selesai dibacakan di minggu-minggu Advent. Apakah artinya? Apakah ibu dan bapak, saudara-saudara semua memahami dan menghidupi arti Maranatha? Maranatha di dalam bahasa Ibrani ataupun bahasa Yunani sesungguhnya mempunyai makna, ya Tuhan datanglah. Tuhan datanglah. Ada banyak arti yang di sana intinya menunjukkan pada ya Tuhan datanglah. Ungkapan Maranatha ini di dalam minggu-minggu Advent perlu kita maknai, perlu kita hidupi, bukan hanya di dalam ibadah dengan ungkapan yang sungguh-sungguh kita melantunkan, menyanyikan itu, tetapi Maranatha itu juga menghidupi di dalam setiap langkah-langkah hidup kita. Lalu apa maknanya Maranatha di dalam keadaan bersabar dalam penderitaan? Ibu dan bapak, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, surat Yakobus yang kita baca saat ini menuntun kita, membimbing kita supaya kita juga mempunyai spirit dan juga iman yang ada pada jemaat mula-mula. Kita menyadari, kita memahami bahwa jemaat mula-mula
kekristenan mula-mula tidak lepas dari penderitaan-penderitaan. Baik penderitaan dari dalam diri umat maupun yang muncul dari luar secara eksternal. Jadi penderitaan dari internal maupun dari eksternal. Dan penderitaan demi penderitaan itu tidak jarang mengalahkan akan kekuatan iman. Yakobus mengingatkan jemaat mula-mula, Tuhan mengingatkan kita untuk kita mempunyai iman yang berkualitas dan iman yang kuat di dalam menghadapi penderitaan zaman saat ini. Kita juga menghadapi penderitaan yang sama di dalam maupun dari luar. Kita dengan mudah menyebutkan penderitaan-penderitaan itu. Firman Tuhan di dalam ayat yang ke-8 kita dengarkan sekali lagi. Kamu juga harus bersabar dan harus meneguhkan hatimu karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Kedatangan Tuhan sudah dekat. Maranatha. Kedatangan Tuhan sudah dekat. Lalu apa maknanya di dalam penderitaan itu? Yang pertama, ibu bapak dan saudara yang dikasih Tuhan, melalui ayat 8 sesungguhnya kita diingatkan untuk tetap menjadi pribadi yang berserah dan bersabar. Berserah dan bersabar, inilah yang harus kita terus-menerus pelihara, harus terus-menerus kita hidupi di dalam kehidupan kita sehari-hari. Memang bersabar itu mutiara, hal yang mahal harganya. Karena saat ini kita memang mudah sekali terjatuh, mudah sekali ingin memberontak dari kenyataan yang ada. Kita bisa melihat bagaimana kehidupan kita sering menghadapi ketergesaan dan tidak mau bersabar. Tuhan mengingatkan kita untuk bersabar. Bersabar di dalam kita menghadapi, merasakan situasi kondisi pandemi saat ini. Kita sudah bosan, kita sudah jenuh sebenarnya untuk keadaan seperti ini. Tetapi Tuhan mengingatkan kita. Tuhan mengingatkan kita untuk kita bersabar. Bersabar seperti petani, bersabar seperti nabi-nabi Tuhan di dalam menghadapi kenyataan zaman yang memang menekan dan terus menekan. Kita memang terus harus bersabar dengan protokol kesehatan yang harus kita taati dan harus kita jalani. Menjaga jarak, mencuci tangan, memakai masker. Iya, itulah yang harus kita lakukan. Kita harus bersabar. Ada kesesakan, ada keterbatasan gerak dan juga hidup kita menjadi terbatas. Iya. Tetapi dalam keadaan seperti itu kita harus bersabar. Seperti petani yang menantikan hasil panennya. Seperti nabi-nabi Tuhan yang menunggu penggenapan nubuat-nubuat. Mereka bersabar, mereka teladan-teladan iman, dan mereka menerima hasilnya. Dengan keadaan sabar itu kita diingatkan pasti nanti ada hasilnya. Segala perbuatan-perbuatan baik yang kita lakukan pada saat ini, yang menyelamatkan banyak orang dan juga menyelamatkan kita, tidak akan sia-sia. Oleh karena itu, makna dari Maranatha, ya Tuhan datanglah, adalah mengubah hati kita untuk kembali lebih bersabar dan berserah kepada Tuhan. Ketika kita berserah berarti kita meyakini bukan kita saja yang berjuang, tetapi Tuhan juga sedang merendah. Tuhan sedang menganyam hidup ini. Walaupun kita tidak tahu apa bentuk anyaman indah yang Tuhan nanti akan berikan, tetapi kita harus bersabar dan berserah. Lalu yang kedua, ibu bapak dan saudara yang dikasihi Tuhan, bersabar adalah pilihan keberanian. Pada saat ini kita kembali diingatkan
untuk kita mempunyai keberanian. Penderitaan, pergumulan, permasalahan-permasalahan memang ada di dalam kehidupan kita. Tetapi itu semua tidak boleh menjadikan kita menjadi takut, menjadi pribadi yang penakut. Kita diingatkan untuk menjadi pribadi yang berani menghadapi kenyataan zaman saat ini, karena Tuhan beserta, karena Tuhan Immanuel, karena Tuhan Maranatha, Tuhan datang, Tuhan beserta kita. Hati kita, Dialah yang bertahta. Sesungguhnya Tuhan bertahta di dalam diri kita. Itulah yang membuat berani. Sehingga dengan pemikiran yang baik, dengan pemikiran yang cerdas, kita menggunakan keberanian untuk melakukan tanggung jawab kita. Melalui bersabar dalam penderitaan, menuntut kita untuk berani. Berani bukan asal berani, tetapi berani karena ada Tuhan yang menyertai kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Maranatha akan terus dinyanyikan di minggu-minggu Advent. Tuhan datanglah, Maranatha, Maranatha. Marilah kita membawa Maranatha itu. Tuhan datanglah di dalam kehidupan kita, yang membentuk kita untuk kita berserah dan punya keberanian. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari Ibu, Bapak, dan Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita bersama-sama berdoa. Kita berdoa. Bapa yang Maha Pemurah, Allah yang Maha Baik, Allah yang Maha Kuasa, Allah yang senantiasa datang di dalam kehidupan kami, menolong dan menguatkan kami. Di ibadah persekutuan doa Kamis pagi saat ini ya Tuhan, kami datang dengan syafaat-syafaat kami. Kami datang ya Tuhan mendoakan, menyerahkan akan pergumulan dan keadaan Kabupaten Purbalingga dan sekitarnya. Kami menyadari akan lonjakan kasus positif virus corona sungguh sangat banyak. Kami sedih ya Tuhan, kami prihatin ya Tuhan oleh karena keadaan ini. Tapi kami yakin dan percaya keadaan itu akan berangsur-angsur menjadi sehat, menjadi pulih. Akan semakin banyak pribadi-pribadi yang merasakan pemulihan dan kesehatan yang dari Engkau. Oleh karenanya Tuhan, sehatkanlah dan juga berkatilah saudara-saudara kami yang terpapar oleh karena COVID-19 ini. Berkati juga ya Tuhan tenaga-tenaga medis yang ada di puskesmas, yang ada di rumah sakit. Tuhan berkati, Tuhan sertai, Tuhan jauhkan dari segala macam bahaya. Bapa, kami juga mendoakan akan keadaan warga Purbalingga, kiranya Tuhan juga memberkati Purbalingga dan warganya ya Tuhan, sehingga senantiasa disiplin di dalam mentaati protokol kesehatan, sehingga nantinya akan terjadi sukacita, akan terjadi kebaikan oleh karena nama Tuhan. Ya Bapa, kami juga saat ini menyerahkan akan pergumulan dan juga keadaan bangsa kami oleh karena adanya kasus di Sigi, Sulawesi Tengah. Kami mendoakan ya Tuhan akan keluarga korban, kiranya Tuhan menguatkan, Tuhan memberi penghiburan, dan Tuhan juga memberkati akan pemerintah yang melaksanakan tugasnya dan akan menyelesaikan permasalahan Sigi, Sulawesi Tengah. Berkatilah ya Tuhan, dan juga beri kami hikmat, beri kami kesabaran, beri kami ketabahan di dalam menghadapi situasi dan kondisi yang seringkali menyedihkan dan memprihatinkan. Bapa, kami juga menyerahkan akan korban-korban bencana yang masih terjadi. Kami menyerahkan akan korban Gunung Merapi yang ada di NTT, yang ada di Semeru, dan juga yang ada di penantian para pengungsi Merapi. Kiranya Tuhan memberkatinya. Bapa, kami juga menyerahkan akan gereja kami GKJ Penaruban,
Tuhan memberkatinya, Tuhan menyertainya, sehingga gereja Tuhan menjadi gereja yang senantiasa melaksanakan tugas-tugas panggilan gereja, menjadi saluran berkat bagi jemaat dan juga saudara-saudara yang ada di sekitarnya. Mendoakan akan majelis gereja, kami mendoakan juga komisi-komisi warga gereja yang sepuh dan yang sedang sakit, kiranya Tuhan memberkatinya. Kami mendoakan akan saudara-saudara warga gereja yang sedang ada di dalam penderitaan, kiranya Tuhan juga memberikan kekuatan. Keluarga kami di dalam memasuki bulan Desember ini ya Tuhan, Tuhan sertai, Tuhan senantiasa beri hikmat, sehingga sukacita Natal, sehingga sukacita Desember, kebahagiaan Desember senantiasa ada di dalam hati, walaupun gerak kami ada di dalam keterbatasan. Anak-anak kami yang ada dan masih mengerjakan ujian-ujian akhir semester pada saat ini, Tuhan juga memberikan hikmat, Tuhan juga memberikan kepintaran. Terima kasih ya Tuhan, kami hanya menyerahkan seluruh doa-doa sahabat kami ini hanya ke dalam tangan kuat kuasa-Mu saja. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah yang senantiasa hadir di dalam kehidupan kami, dan kami merindukan kedatangan-Mu yang kedua. Haleluya. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, marilah kita menutup persekutuan doa Kamis pagi saat ini dengan pujian dari Kidung Jemaat 457 bait yang pertama dan yang kedua. Kidung Jemaat 457 bait yang pertama dan yang kedua, Ya Tuhan tiap zaman. Kita menutup di dalam doa. Rangkaian persekutuan doa Kamis pagi sudah kami lalui. Kiranya menjadi persembahan yang harum di hadapan Tuhan. Tuhan, kami akan memasuki hidup kami, pekerjaan kami, tanggung jawab kami, aktivitas kami. Tuhan sertai, Tuhan memberkati, Tuhan menjauhkan dari segala celaka. Kami menyerahkan hari kami ini ya Tuhan di dalam penyertaan dan perlindungan yang dari Tuhan. Akan dosa dan kesalahan kami mohon pengampunan yang dari Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Persekutuan doa Kamis pagi sudah selesai. Selamat memasuki dan juga mengerjakan akan tugas-tugas tanggung jawab kita masing-masing. Tuhan menyertai dan memberkati kita semua. Maranatha. Amin.